Saat ini mungkin kita merasa hidup baik-baik saja. Kita tetap bangun pagi, berangkat kerja, dan menerima gaji di tanggal yang sama. Tapi sadar atau tidak, sebenarnya isi dompet kita sedang dirampok secara perlahan oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Efek rupiah yang melemah menjadikan harga barang elektronik yang makin tidak masuk akal dan juga porsi makanan harian yang mendadak mengecil adalah salah satu contoh kecilnya. Banyak dari kita yang acuh dan menganggap melemahnya nilai tukar rupiah adalah urusan elit, urusan menteri keuangan, pengusaha kakap, dan para pemain saham. Kita lupa bahwa sistem ekonomi modern bekerja seperti kartu domino yang saling menjatuhkan. Saat nilai mata uang sebuah negara merosot, efeknya tidak akan berhenti di meja para pejabat. Dia akan berjalan, mengetuk pintu rumah kita, mengecilkan nilai uang di dompet, dan merusak seluruh rencana masa depan yang sudah kita susun. Lalu, sebuah pertanyaan dingin muncul di pandangan SDM rendah. Apa jadinya jika rupiah kita terus melemah? Mari kita mulai dari tempat yang paling dekat dengan keseharian kita, yaitu meja makan. Banyak yang keliru berpikir bahwa selama kita mengkonsumsi makanan lokal seperti tahu, tempe, atau sepiring ayam goreng, kita akan aman dari badai kurs global. Namun realitanya tidak sesimpel itu. Indonesia adalah salah satu konsumen mie instan terbesar di dunia. Tetapi tanah kita tidak cocok untuk ditanami gandum. Artinya, setiap butir gandum yang diolah menjadi mie instan di dapur kita harus dibeli dari luar negeri menggunakan dolar. Hal yang sama terjadi pada tahu dan tempe, di mana mayoritas kedelai bahan bakunya adalah komoditas impor. Bahkan efek domino ini merayap hingga ke lauk pauk yang kita anggap sepenuhnya produk lokal seperti ayam dan telur. Kita lupa bahwa ayam-ayam di peternakan kita bersumber dari industri yang bahan baku pakannya seperti bungkil kedelai dan jagung khusus masih harus didatangkan dari luar negeri. Saat rupiah melemah, biaya pakan ternak otomatis melonjak, dan peternak lokal tidak punya pilihan selain menaikkan harga jual di pasar. Pada akhirnya, para produsen makanan dihadapkan pada dilema buah si malakama, menaikkan harga secara ekstrim atau mempertahankan harga lama tetapi mengecilkan ukuran produknya. Uang yang kita keluarkan nilainya tetap sama, tetapi apa yang masuk ke dalam tubuh kita terus berkurang, dan celakanya ini baru permulaan dari efek domino yang sebenarnya. Jika di level awal pelemahan rupiah baru mengacak-ngacak isi piring kita, maka di level berikutnya badai ini mulai bergerak mengetuk tempat kita mencari nafkah. Sasarannya adalah sektor industri. Banyak dari kita yang bangga saat melihat label Made in Indonesia tertempel di bagian belakang ponsel pintar, motor, atau bahkan kemasan obat-obatan yang kita konsumsi. Namun yang jarang kita sadari, industri kita mayoritas belum berada di tahap membuat, melainkan baru di tahap merakit. Kita mendirikan pabrik besar dan menyerap ribuan tenaga kerja, tetapi chip elektronik, komponen mesin, hingga bahan baku aktif untuk obat-obatan hampir seluruhnya masih harus dibeli dari luar negeri menggunakan dolar. Disinilah jebakan itu bekerja. Saat rupiah melemah, biaya untuk menebus komponen-komponen impor ini otomatis membengkak secara ugal-ugalan. Sementara di sisi lain, barang jadi tersebut harus dijual di pasar domestik menggunakan mata uang rupiah yang nilainya sedang merosot. Ketika margin keuntungan perusahaan amblas hingga ke titik nadir, manajemen tidak punya banyak pilihan untuk bertahan. Skenario efisiensi pun mulai dijalankan, mulai dari pemangkasan biaya operasional, pengurangan fasilitas, hingga puncaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kehilangan pekerjaan di tengah situasi di mana harga barang-barang kebutuhan pokok sedang merangkak naik adalah kombinasi paling mematikan yang bisa menimpa kelas pekerja kita, dan pelan tapi pasti lingkaran setan ini sedang bergerak ke arah sana. Melihat semua kekacauan ekonomi makro tadi, mungkin akan muncul sebuah argumen alternatif di isi kepala kita. Sebuah pemikiran yang terdengar sangat solutif, mandiri sekaligus patriotik. Pertanyaannya sederhana, kalau memang melemahnya rupiah dan dominasi dolar sekedar menyengsarakan kita lewat jalur impor, kenapa kita tidak sekalian saja berhenti?
Kenapa kita tidak boikot saja semua produk luar negeri? Kita pilih jalan untuk hidup tradisional, kembali ke kearifan lokal. Kita tidak perlu lagi membeli ponsel pintar keluaran terbaru, tidak perlu mengganti motor, dan kita coret mie instan dari daftar belanjaan harian. Kita ganti makanan kita dengan singkong, ubi, atau talas yang ditanam langsung dari tanah kita sendiri. Terdengar seperti sebuah rencana pelarian yang sangat romantis, bukan? Sebuah jalan pintas untuk keluar dari lingkaran setan sistem moneter global. Namun, mari kita hentikan khayalan tersebut dan melihat realitanya secara jernih. Jika skenario kembali ke kehidupan tradisional secara ekstrim di abad ke-21 seperti sekarang, justru adalah jalan tol menuju kelumpuhan ekonomi massal. Karena faktanya, kita sudah terikat terlalu dalam pada rantai pasok global, bahkan untuk hal-hal yang kita labeli sebagai tradisional. Mari kita bedah secara logis. Katakanlah kita berhenti makan mie instan dan beralih total ke nasi dan lauk lokal. Pertanyaannya, apakah sawah-sawah kita bisa menghasilkan padi tanpa bantuan eksternal? Jawabannya tidak. Pupuk yang digunakan oleh para petani di desa-desa kita, sebagian besar bahan kimianya masih harus diimpor dari luar negeri dan dibeli menggunakan dolar. Jika jalur impor itu diputus karena kita egois ingin hidup tradisional, hasil panen padi akan anjlok dan kelaparan akan lebih melanda. Lalu, bagaimana dengan sektor peternakan? Seperti yang sudah kita bahas, ayam kampung sekalipun di era modern ini telurnya bersumber dari ayam yang mengkonsumsi pakan dengan formula berbahan baku impor. Sekarang mari kita lihat dari sudut pandang teknologi. Jika kita memilih membuang gadget karena menganggapnya sebagai produk kapitalis luar negeri, efeknya bukan cuma kita tidak bisa bermain media sosial. Dampaknya jauh lebih mengerikan dari itu. Sistem ekonomi hari ini berputar di atas jaringan digital. Tanpa adanya ponsel pintar dan teknologi impor, ekosistem ojek online akan runtuh seketika. Jutaan pengemudi kehilangan lapangan pekerjaan. Warung-warung kecil dan UMKM modern yang selama ini bertahan hidup dengan mengandalkan jualan online lewat aplikasi e-commerce akan langsung gulung tikar karena kehilangan akses ke pembeli. Memilih hidup tradisional secara ekstrim bukan lagi sebuah pilihan gaya hidup yang bijak, melainkan sebuah kemunduran paksa. Kita tidak bisa benar-benar mengisolasi diri di dalam gua lalu berharap semuanya akan baik-baik saja. Suka atau tidak suka, nasib piring kita dan keberlangsungan pekerjaan kita hari ini memang sudah terlanjur dikunci oleh lembaran-lembaran kertas hijau bernama dolar yang mengontrol pergerakan rupiah kita. Dan pertanyaan besarnya, kenapa negara sekaya kita bisa terjebak dalam ketergantungan yang begitu rapuh ini? Kita akan bedah akar masalahnya di babak selanjutnya. Dari tahun ke tahun, dari satu masa jabatan ke jabatan berikutnya, narasi tentang Indonesia harus mandiri dan stop impor selalu laku dijual. Kalimat-kalimat itu terdengar sangat hebat, membakar semangat dan nasionalis. Namun jika memang solusinya sejelas itu, muncul sebuah pertanyaan kritis. Kenapa dari dulu kita tidak mandiri saja? Jawabannya pahit. Karena secara sistem dan infrastruktur dasar, Indonesia memang belum siap. Mari kita bongkar akar masalah yang pertama, krisis agraria dan regenerasi di sektor pangan. Kita selalu bangga menyebut diri kita negara agraris. Namun setiap tahunnya ribuan hektar sawah subur justru digusur, ditimbun beton, dan berubah menjadi komplek perumahan atau jalan tol. Di saat yang sama, kita sedang mengalami krisis manusia yang mengerikan di sektor ini. Anak-anak muda hari ini lebih memilih merantau ke kota untuk mengadu nasib menjadi buruh pabrik rakitan atau pengemudi ojek online, ketimbang harus berlumpur-lumpur di sawah. Dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Menanam padi dan komoditas lokal di negeri ini modalnya makin mencekik karena pupuk yang langka. Sementara saat musim panen tiba, harga jual mereka justru ditekan murah oleh para tengkulak dan permainan pasar. Bagaimana kita bisa mandiri pangan? Jika orang-orang yang bertugas menanamnya saja pelan-pelan mulai hilang, akar masalah kedua yang tidak kalah fatal adalah mentalitas ekonomi kita yang terlalu manja dengan mengekspor bahan mentah. Selama puluhan tahun, kita terbiasa mengeruk isi bumi kita, mulai dari batu bara, kelapa sawit, hingga nikel. Lalu langsung menjualnya secara murah ke luar negeri dalam bentuk komoditas mentah. Negara-negara maju kemudian membeli bahan mentah tersebut, mengolahnya dengan teknologi mereka menjadi barang jadi yang bernilai tinggi. Tetapi kita miskin dalam penguasaan teknologi pengolahan.
Rantai ketergantungan yang timpang inilah yang mengunci kita pada posisi bawah. Kita selalu butuh dolar mereka hanya untuk membeli kembali hasil bumi kita sendiri yang sudah mereka poles. Kemandirian ekonomi tidak akan pernah bisa terwujud secara instan jika modalnya hanya slogan, "Cintailah produk dalam negeri," tanpa adanya pembenahan sistemik yang berani dari hulu hingga ke hilir. Pada akhirnya, mandiri itu butuh riset teknologi dan perlindungan nyata bagi petani, bukan sekedar slogan. Selama PR besar itu belum selesai, tiap kali rupiah melemah, dompet kita tetap menjadi korbannya. Satu-satunya cara bertahan adalah dengan mulai bijak mengelola keuangan dan kurangi ketergantungan pada barang impor. Terima kasih.